Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Nizam, pemuda tampan dan pemberani. Ya, ya, bercanda ya guys. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Nizam di channel YouTube saya Afdal Nizamullah. Ini merupakan video part kedua karena tadi di part pertama ada sempat kendala, baterainya sudah mulai melemah, jadi saya cas dulu kamera saya untuk sementara, kemudian saya mulai on cam sekali lagi sekarang. Ya, terima kasih ya guys sudah menonton di channel saya ini, dan pastinya saya akan berusaha untuk menemani kalian para Jones dan para kaum rebahan yang ada di rumah biar nggak nangis jadi nonton channel saya ya. Ya, jadi saya akan saling berbagi, bercerita, dan berjalan-jalan dengan kalian secara virtual. Bagi kalian yang mager dan males mau keluar rumah, gak masalah. Itu bagus untuk melakukan aktivitas di dalam rumah karena sekarang masih dalam masa pandemi. Ya, kita sudah masuki setengah perjalanan di Pulau Bali, guys. Di sini bisa kalian lihat sudah jarang di sini ada pertokoan, bahkan perumahan mulai berjarak. Ada banyak pohon-pohonan, kemudian jajaran persawahan. Jadi ini sudah masuk wilayah pedesaan, dan sebentar lagi kita akan tiba di pelabuhan yang namanya Pelabuhan Gilimanuk, yang menghubungkan antara Pulau Jawa, yakni Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, dengan Gilimanuk yang ada di Pulau Bali, ujung barat Pulau Bali. Ya guys, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Ya, tergantung kalian mau nonton jam berapa video saya. Saya sapa kalian semua, dan saya say hi. Silahkan ditonton sampai habis ya guys, jangan di skip. Nanti kalau misalnya ada iklan, ditonton aja. Hitung-hitung bisa sedekah untuk saya bisa mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Oh ya guys, mungkin kalian belum tahu ya, siapa manusia dengan IQ tertinggi di dunia, IQ terbaik, tercerdas, dan IQ-nya dengan nilai paling tinggi di dunia. Ya, benar guys, tentunya itu bukan saya. Ya, bercanda guys, bercanda. Jangan lupa ya guys untuk melakukan like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya ya, biar kayak youtuber yang lain. Oh ya guys, kalian selama pandemi ini apa saja sih kegiatan yang kalian lakukan di rumah? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada ide atau inspirasi yang bisa saya ikuti untuk mengisi jam kosong ketika berada di rumah selama masa pandemi ini. Nah, ini sudah mulai memasuki wilayah ini ya guys, wilayah yang sepi penduduk, wilayah hutan. Dan biasanya nanti ada beberapa monyet guys
ada banyak monyet yang kalau di Bali itu termasuk hewan yang disucikan, jadi mereka tidak diganggu oleh dan tidak diburu monyet-monyet yang ada di alam liar. Oh iya guys, sekarang kan masih dalam masa PPKM nih. Mungkin kalian semua ada usulan bisa saling sharing, saling berbagi bagaimana agar supaya kita bisa menghasilkan uang secara stabil, bahkan usaha kita semakin meningkat di era pandemi ini. Jadi kita bisa diskusi di kolom komentar mengenai hal ini. Kita bisa saling sharing dan saling berbagi, dan tentunya saling mengobrol sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para viewers yang menonton video ini. Ya, terkait PPKM ini memang benar guys, memang sangat mempengaruhi untuk ekonomi, khususnya untuk wilayah-wilayah yang mengandalkan pariwisata untuk sumber utamanya, seperti contohnya di Bali ini. Di sini pariwisata mulai ditutup itu dikarenakan bandara masih tidak menerima penerbangan dari luar negeri. Tapi kita nggak boleh mengeluh ya guys. Mengeluh itu hanya untuk orang-orang yang gagal. Jadi kita hanya perlu mencari solusi dan mencari jalan keluar atas semua ini. Nah, saya mau berbagi sedikit cerita ya. Ya, jadi pada zaman dahulu kala, di suatu hari, ya, dia kayak cerita dongeng-dongeng ya guys. Jadi di zaman dahulu itu ada seorang kakek ya guys. Jadi kakek itu menceritakan sebuah pengalaman. Jadi dia seringkali didatangi oleh orang-orang yang mana orang-orang itu selalu mengeluh tentang sesuatu yang sama berkali-kali. Maka suatu hari ia menceritakan lelucon kepada mereka semua yang datang mengeluh itu, sebuah jokes yang lucu, jokesnya lucu banget. Diceritakannya lah kepada si orang-orang yang datang untuk mengeluh. Dan orang-orang yang mengeluh itu semuanya tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka sampai ada yang memegang perutnya dari saking lucunya. Namun beberapa menit kemudian kakek itu ulangi lagi ceritanya. Dan yang tertawa tinggal sedikit doang. Kemudian ulangi lagi 3 kali, dan yang ketiga ini tidak ada yang tertawa. Maka orang tua itu berkata pada mereka, "Kamu tidak bisa tertawa pada lelucon yang sama yang diceritakan berulang-ulang. Jadi kenapa kamu selalu mengeluh tentang masalah yang sama berulang-ulang kali?" Ya, jadi pesan moralnya dari cerita yang saya ceritakan tersebut, jadi khawatir yang berlebihan dan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengeluh, lebih baik fokus untuk menemukan solusi dari masalahnya. Jadi
rumusnya itu ketika ada masalah, ada fakta sebuah masalah, maka carikan solusi dan lakukan penyelesaian, bukan mengeluh. Jika mengeluh ya kita nggak akan bisa berkembang. Jadi tetap lakukan percobaan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Jika tidak dicoba ya mana kita bisa tahu bahwa kita ternyata punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kalau misalnya kita hanya menyesali nasib, itu keadaan tidak akan pernah berubah. Itu hanya menghabiskan waktu dan menghabiskan energi saja. Jadi kita setiap hari, setiap detik, setiap waktu sebaiknya untuk selalu upgrade diri menjadi versi terbaik menurut diri kita, bukan apa yang menarik menurut orang lain. Jangan memikirkan apa yang baik menurut orang lain. Sudah, fokus saja pada diri kita. Lakukan apa yang memang benar-benar kita inginkan. Juga dalam hal bisnis, jangan pernah menipu dan berbohong terhadap orang lain. Belajar dari pengalaman dari pendiri sekaligus pengelola dan direktur dari Alibaba, yakni Jack Ma. Jadi dia berkata bahwasanya jangan pernah menipu orang lain dalam bisnis dan dalam hidup. Tahun 1995 saya ditipu 4 perusahaan dan keempat perusahaan itu sekarang sudah tutup semua. Jadi itu kata Jack Ma. Kita bisa belajar dari sana, dari kesalahan orang-orang terdahulu, seperti contohnya 4 perusahaan yang mencoba menipu Jack Ma dan keempat-empatnya sekarang sudah tutup semua. Itu termasuk kunci ya dalam berbisnis, dalam hidup. Kunci agar supaya kita tetap selalu jujur, tidak menipu, dan saling berbagi manfaat untuk orang lain. Wah, ini sudah masuk di ini guys, sekitar pantai. Lautnya sudah terlihat sangat indah. Ini jalanannya seperti masih baru diperbaiki guys, agak sedikit basah. Nah benar guys, ada perbaikan. Jadi saya teringat dari sebuah perkataan dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Jadi beliau berkata bahwasanya resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah begitu cepat, satu-satunya strategi yang berujung kegagalan adalah tidak berani mengambil resiko. Gimana menurut kalian? Setuju sama pendapatnya Mark Zuckerberg? Menurut saya itu relate banget dengan era sekarang. Jadi kalau misalnya kita nggak nyoba ya kita nggak akan pernah tahu.
kita bisa atau tidak, seperti itu. Oh iya, khusus untuk para viewers, kemudian para ini follower saya di Instagram. Oh iya, teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow ya. Saya cantumkan di bawah di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow Instagram saya. Saya buka selebar-lebarnya sebuah jalan untuk teman-teman semua yang ingin bekerja, mencari pengalaman baru dan belajar hal-hal baru, serta mendapat bimbingan dan sharing dari saya tentang pengalaman saya bekerja. Semuanya bisa langsung melamar pekerjaan dan chat admin saya. Nanti saya cantumkan di bawah ya, di kolom deskripsi ada nomor handphone di sana, silakan dihubungi dan silakan mengirim surat lamaran kerja dan data riwayat hidup terbaik Anda dengan desain yang menarik dan dengan effort yang tinggi. Silahkan dikirimkan. Nanti saya akan panggil untuk interview, bertemu dengan saya. Kemudian jika memang cocok dengan apa yang saya tawarkan, bisa langsung bergabung dan saya akan bimbing untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jadi ada banyak ini juga teman-teman saya dulu. Ini saya bisa sebutkan dengan balas dendam yang sangat epic dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi tetaplah kamu berusaha dengan effort yang tinggi, dengan usaha yang tinggi, lakukan siang dan malam, lakukan sebaik mungkin lebih dari apa yang diharapkan, dan teruslah bekerja, berinvestasi sampai orang-orang yang dulu pernah meremehkan kita, menghina kita, semuanya datang dan menanyakan ada lowongan kerja nggak. Ya asli itu benar-benar epic sekali. Dulunya mereka menghina, tapi setelah sekian lama menanyakan pekerjaan. Jadi tetap fokus, jangan pikirkan orang-orang, fokus pada tujuan. Niscaya tujuan kita semuanya akan tercapai. Lebih baik berusaha dan gagal. Setelah apa yang kita usahakan, kita bisa ambil pelajaran dari kegagalan tersebut, daripada kita gagal untuk berusaha, kita tidak bisa mengambil pelajaran apa-apa. Sepertinya agak mudah-mudahan bisa selamat. Sepertinya kali kita bekerja banyak udah menunggu
Saya juga sangat bersyukur guys, dunia tempat kerja dan bisa merantau di Bali ini, karena di sini termasuk dalam pulau yang terindah di Indonesia dengan turis terbanyak di Indonesia, dengan turis terbanyak di Indonesia. Karena secara geografis juga ini merupakan tempat terindah yang bisa dikunjungi oleh para turis dari negara Australia, dekat dengan Australia. Jadi mereka menjadikan Bali sebagai tempat berlibur terbaik dan terdekat dengan negara mereka. Juga di sini di Bali kulinernya beraneka ragam guys. Jadi ada banyak makanan halal yang memang sangat enak dengan harga murah guys. Jadi ada banyak beberapa restoran dan tempat makan muslim, khusus muslim, yang memang halal dan beraneka ragam. Seperti misalnya seperti nasi goreng spesial, kemudian kari, sate, nasi padangnya juga termasuk enak ya guys di Bali ini. Kemudian juga ada beberapa makanan khas di Bali, itu seperti nasi lawar ayam, ada itu yang halal guys. Nasi lawar itu enak sekali. Kemudian ada sate lili tuna dengan rempah-rempah tertentu, itu enak guys. Jadi ada beberapa video saya tentang perjalanan kuliner di Pulau Bali ini. Juga di sini orang-orangnya seru guys, bisa diajak berteman, sangat mudah. Juga destinasi wisatanya itu memiliki budaya yang susah dan sangat sulit untuk dilupakan guys. Jadi di sini ada yang terkenal, itu ada pentas seni yang khas, itu namanya Darba Ropis. Nah, ini sudah hujan guys, nanti kita cari tempat menuju terlebih dahulu guys. Kalau ada tempat itu kita tentu sekalian istirahat dulu sebentar, kemudian baru bisa lanjut guys. Ya jadi begini guys, termasuk ciri khas juga di Bali ini. Jadi ada sebagian hujan, sebagian sepi, itu hanya dalam jarak beberapa kilometer saja. Di sini juga ada tempat menuju guys, ya dari ini. Ini jalannya benar-benar licin. Banget tuh. Sorry guys, tadi sempat saya matikan kameranya karena ini ya guys, numpang itu sekalian isi daya sementara agar supaya bisa habis merekam secara maksimal sampai ke tujuan nanti.
Kita lanjut dulu guys. Ini udah masuk wilayah kita guys. Tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Ada kelihatan beberapa penghuni. Ini kerusakan guys. Pamit dulu ya Pak. Pamit Mas. Ya. Oh ya. Makasih Pak. Oh. Rednya blong guys. Remnya belum guys, jadi saya harus mencari bengkel terlebih dahulu agar supaya tetap aman jalanan. Jadi rem belakangnya belum, baunya ada yang copot, jadi saya cari bengkel untuk memperbaiki rem belakangnya guys. Oke, ready start guys. Sepertinya kedepannya saya mau mematikan audionya. Saya matikan dulu audionya agar supaya bisa lebih fokus untuk di perjalanan ini. Kawan-kawan semuanya bisa tetap menonton untuk visual yang bisa didapatkan. Apa yang saya lihat bisa juga kalian lihat di rumah. Selamat beraktivitas guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa bayar Pak? Apa, Pak? Kalau rapid? Rambut 160, Pak. Oh, kemarin saya di info 125, di mana ya Pak? Oh, di Jawa. Jawa sama di Denpasar. Di Tabanan ada murahan lagi 110. Besok kalau sini semua Di sini rata. 125 nggak ada Pak. Di mana enggak ada ya? Kalau ada Mau ke bengkel nih ya Pak? ini biar enggak panas. Bengkel di mana Pak? Bengkel apa? Iya, bengkel motor. Ya, ini remnya jebol. Ini